Kelas musik Tingang Tabela, Sanggaryak Renteng Tingang, Kota Palangkaraya menggelar ujian tengah semester bagi para anak didiknya yang dilaksanakan di Sanggaryak Renteng Tingang, Jalan RT Amilono, kilometer 3,5 pada Sabtu malam 9 Oktober 2021 yang lalu. Para muda anak didik kelas musik Tingang Tabela Sanggaryak Renteng Tingang Kota Palangkaraya memadukan alunan harmoni musik mereka dalam agenda ujian tengah semester yang dilaksanakan oleh mentor kelas musik Tingang Tabela sendiri, Adi Kurnia. Adi Kurnia, mentor sekaligus penguji dari UTS ini menjabarkan poin penting sebagai acuan penilaian diantaranya dinamika, ketepatan pukulan, dan kekompakan. Berbeda dengan kelas lainnya yang dinilai secara berpenampilan individu, penilaian di kelas musik memiliki metode sendiri, yakni penilaian secara keseluruhan atau berkelompok dalam suatu penampilan. Dalam kelas musik Tingang Tabela, rentang usia anak didiknya dimulai dari tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Berhubung mereka ini masih di kelas Tingang Tabela, jadi mereka penilaiannya masih berfokus kepada sektor kelompok, yang dimana berarti penilaiannya secara keseluruhan dari satu penampilan itu tadi. Berarti ada yang dinilai itu beberapanya, diantaranya ada dinamika, yang kedua adalah ketepatan pukulan, yang ketiga adalah kekompakan. Nah, dari penampilan keseluruhan itu tadi dinilai dari 3 aspek itu tadi. Selaku mentor, kita itu ditugaskan juga untuk langsung menilai. Jadi mentor-mentor yang sudah ditugaskan itu mempunyai kewenangan untuk menilai anak didiknya. Kita sebenarnya tidak ada sih untuk minimalnya, tidak ada, maupun itu misalnya memang 1 ataupun 2 itu bisa kita masih masuk kelas kita secara reguler. Tapi kalau biasa itu jarang sih yang memang ada 1-2. Kita kan pembukaan untuk peserta didiknya ada periode. Nah, selama periode itu kita paling sedikit itu 4 sampai 5 orang, itu paling sedikit biasanya. Dan yang untuk biasa kita dapat itu sekitar 7 sampai 8 orang. Jadi untuk minimalnya itu sebenarnya tidak ada. Tapi misalnya kebetulan ada, misalnya cuma 2 aja untuk periode itu, kita bisa masih masuk kelasnya. Untuk yang diajarkan kita sesuai yang sudah, kebetulan kita kan CV Riak Renteng Tingang itu sudah mempunyai kurikulum sendiri untuk dalam bahan ajar. Nah, jadi kita sesuai kelas mereka dari Tingang Anak sampai Tingang Nganderang itu mempunyai kurikulum masing-masing dan level yang berbeda. Untuk yang Tingang Anak kan sampai yang atas, anggapnya kita misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, otomatis yang kelas 1 itu kita belajar tentang dasar-dasar. Setelah UTS seperti tadi itu, mereka tuh misalnya berhak untuk naik kelas selanjutnya, maka materi-materi pun akan naik ke kurikulum yang selanjutnya, begitu. Kalau tidak memenuhi syarat penilaian, kita tegas konsekuensinya, yaitu tinggal kelas. Nah, kita seperti kelas sekolah pada dasarnya kayak SD, SMP yang umum, kita juga mulai menerapkan seperti itu juga secara profesional. Jadi kita akan tegas untuk penilaian dalam kelas. Untuk kelas reguler kita untuk biaya pendaftarannya itu 150.000. Nah, untuk biaya bulanannya 100.000. Yang 150.000 itu tadi termasuk baju, udah termasuk baju sama SPP bulan pertama. Untuk klasifikasi kelasnya tadi ya, yang kelas 1, 2, 3, 4 itu, yang pertama itu kelas Tingang Anak, yang kedua itu kelas Tingang Tabela, yang kelas 3 itu Tingang Harati, yang terakhir paling tinggi itu kelas Tingang Nganderang. Nah, ini mereka adalah kelas Tingang Tabela, yang kelas 2 udah masuk ke kelas 2 lah ibaratnya kalau kita mudah pahami. Mereka ini kalau SMP itu berapa ya kira-kira? SMP sama SMA tuh. Nah, tentang itulah umurnya. Untuk yang kelas Tingang Tabela sekarang itu ada 4 orang. Tapi yang lain itu karena sudah menuju tingkat selanjutnya, jadi mereka ini kan dari Tingang Anak ke Tingang Tabela ada 4 orang, dan yang sudah naik ke Tingang Harati itu ada beberapa orang juga. Kita mempunyai sistem yang baru. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita mempunyai sistem baru, yaitu kurikulum yang sudah kita
disusun sedemikian rupa yang beracuan dengan standar-standar yang sudah ada, standar bahkan kita nanti kalau kedepannya kita harap bisa standar yang seperti di luaran Pulau Kalimantan yang nasional. Kita juga menerapkan kurikulum-kurikulum yang baru itu ke kelas-kelas masing-masing, tidak hanya musik, juga tarinya pun kita juga terapkan itu juga. Dan khususnya musik kita akan bina sebaik mungkin di Riak Renteng Tinggang dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek itu tadi, sehingga kalau anak-anak didik yang berlatih atau ikut Sanggar Riak Renteng Tinggang itu akan dilatih sebaik mungkin oleh para mentor-mentornya begitu. Kalau antusias dari mereka itu kadang itu kita ada yang awalnya tuh kadang ada yang mau coba-coba, kadang juga ada yang mau memang belajar niatnya, dan ada yang memang benar-benar tertarik begitu. Nah, dari beberapa orang itu kita kadang-kadang agak apa juga ya melihatnya, agak beda-beda itu susah juga kita, ini memang karena mau belajar apa pengen coba-coba. Nah, ternyata yang awalnya coba-coba itu tadi malah jadi pengen belajar juga ujung-ujungnya, karena itu menurut saya kalau kita sudah mencoba kesenian kita sendiri, itu pasti ada daya tarik sendiri lah. Kalau kita memang ingin belajar itu, mereka tuh yang awalnya coba-coba untuk seterusnya itu pasti kayak ingin lagi gitu, pengen lagi gitu. Kalau harapannya seperti yang sudah disampaikan para seniman-seniman juga, bahwa seni di Kalimantan Tengah itu perlu generasi penerus dan tidak boleh, ibaratnya tidak boleh putus lah sampai di sana aja gitu, sampai yang udah. Jadi harus ada regenerasi lanjut, bahkan lebih baik lagi ada bibit-bibit baru yang berani tampil beda begitu, berani tampil beda yang dari sebelumnya, dalam artian itu melakukan banyak kreativitas lebih lanjut lah istilahnya, yang tidak monoton begitu. Jadi melahirkan karya-karya baru, bahkan kayak warna-warna baru lah dalam permusikan tradisional Dayak begitu. Tapi tidak melupakan akarnya itu tadi, melakukan pengembangan namun tidak melupakan akarnya itu tadi. Semenjak duduk di bangku SMP, Adi sendiri telah terjun ke dunia musik tradisional di Sanggar Riak Renteng, tepatnya pada tahun 2015. Hingga kini ia tetap mendedikasikan diri untuk melestarikan ilmu yang ia peroleh dengan menjadi mentor kelas musik di sanggar ini. Adi menjelaskan mengapa harus belajar dari Sanggar Riak Renteng Tinggang. Karena sanggar ini telah memiliki kurikulum yang telah disusun dengan matang, setara dengan standar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga para mentor lebih praktis dalam melatih anak didiknya serta mempermudah para peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran dan pelatihan yang ada. Dirinya berharap kepada para anak didik selaku generasi penerus agar jangan berhenti melestarikan seni yang dimiliki, lebih-lebih dapat mengembangkannya dan tampil berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada, serta melahirkan kreativitas baru dalam berkesenian daerah. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raymondo melaporkan.